Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua teman-teman, rekan-rekan, bapak, ibu, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa yang saat ini sedang menonton video saya. Saat ini ada yang lagi hot. Apa yang lagi hot? Yang lagi hot adalah Kementerian Keuangan telah merilis updatean aplikasi persediaan versi 20.0. Nah, di video ini saya akan coba memberikan tutorial gimana caranya teman-teman bisa mengupdate aplikasi persediaan dari versi 19.0.1a ke aplikasi persediaan 20.0. Nah, untuk lebih lengkap, tonton terus sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini, ya. Komen di bawah video saya ini. Komen teman-teman penting banget buat saya untuk membangun, mengevaluasi video-video saya supaya video ini nantinya bisa lebih baik. Oke? Teman-teman, langsung aja yuk kita saksikan gimana caranya ngupdate referensi, ngupdate aplikasi persediaan versi 20.0. Let's go. Oke, teman-teman, kita mulai nih ya. Kita mulai unboxing. Nah, yang pertama kali harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus masuk ke link ini nih ya. Jadi ini ada linknya, ini link atau tautan ini diberikan sama teman-teman di Kementerian Keuangan. Ini link untuk teman-teman mempercepat proses download updatean aplikasi persediaan SIMAK BMN dan juga Saiba versi 20.0. Nah, setelah masuk dari link ini teman-teman nanti bisa download semua, tergantung sama kebutuhan teman-teman ya. Kalau teman-teman yang saat ini bertugas menjadi petugas persediaan, teman-teman berarti cukup mengupdate atau mendownload aplikasi persediaan versi 20, petunjuk teknis aplikasi, panduan teknis edisi 28, surat, dan nota dinas. ND ini biasanya namanya nota dinas rilis aplikasi. Nah, kalau untuk teman-teman yang petugas SIMAK BMN, teman-teman nanti bisa ambil update aplikasi SIMAK BMN, lalu nanti diproses untuk update aplikasinya. Dan teman-teman Saiba juga bisa pakai installer aplikasi Saiba versi 20.0. Nah, kalau mau teman-teman bisa download semuanya aja, nanti di download aja dulu atau diunduh dulu aja. Nah, setelah diunduh, nah kita nanti hasil unduhnya akan seperti ini teman-teman ya. Ini saya persingkat aja, hasil unduh kita akan seperti ini. Oke, ini hasil unduhnya akan seperti ini. Ini ada installer Saiba, installer awal aplikasi persediaan, panduan teknis, petunjuk teknis aplikasi, surat, dan nota dinas rilis aplikasi. Update aplikasi persediaan versi 20.0, update aplikasi SIMAK BMN versi 20.0. Wah, gila, lengkap banget nih teman-teman nih. Oke ya. Nih, begitu kita dapat filenya seperti ini di dalam folder-folder, yang pertama kali kita lakukan adalah, kalau saya yang pertama kali lakukan adalah buka folder petunjuk teknis aplikasinya dulu ya. Nah, seperti di video saya yang sebelumnya, pada saat kita melakukan proses install cepat aplikasi persediaan versi 19.0.1a, saya juga dalam video itu juga berkali-kali saya coba untuk memberikan pemahaman ke teman-teman bahwa dibaca dulu juknis instalasinya, juknis untuk update aplikasi atau update referensinya ya, supaya kita tidak salah langkah. Oke. Nah, sekarang karena di sini saya akan membawakan tutorial tentang aplikasi persediaan, maka yang perlu kita buka adalah juknis persediaan titik 20.0 ya. Nah, ini ada juknisnya nih. Nah, kita baca dulu dari awal ya. Oke, petunjuk teknis instalasi, penjelasan update aplikasi persediaan tahun 2020 versi 20.0.
Pertama, petunjuk instalasi update aplikasi versi 20.0.0. Satu, petunjuk ini diperuntukkan bagi Satker yang sudah pernah melakukan instalasi aplikasi persediaan sebelumnya. Nah, berarti teman-teman pastikan di laptopnya teman-teman, di PC-nya teman-teman itu sudah harus ada aplikasi persediaan versi 19.0.1a. Ya, minimal banget itu yang sudah harus diinstal ya. Karena di sini petunjuk ini diperuntukkan bagi Satker yang sudah pernah melakukan instalasi aplikasi persediaan. Oke, file ini terdiri atas update aplikasi persediaan versi 20.0.0 sama update referensi persediaan 20.0. Wah, oke, ada dua berarti nanti ya. Kita lihat ada dua updatean, yaitu updatean di aplikasi sama referensi. 3. Sebelum melakukan update, pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi dan referensi yang terinstal pada PC laptop adalah aplikasi persediaan minimal 19.0.1a. Nah guys, atau teman-teman, ini ya tadi ya sudah saya sebutkan minimal 19.0.1a ya. Berikutnya, lakukan backup data dan referensi sebelum melakukan update aplikasi. Nah, kalau di video saya sebelumnya kita menggunakan Satker contoh yang update aplikasi dan referensinya itu masih belum ada transaksi teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada transaksinya di tahun 2020 ini menggunakan versi 19.0.1a, ini perlu di note nih ya, perlu digarisbawahin teman-teman, perlu diperhatikan. Poin nomor 4 ini penting banget. Jadi teman-teman masuk ke menunya utility yang sudah punya 19.0.1a dan sudah ada transaksi di tahun 2020. Masuk menu utility, masuk menu backup atau restore, lalu di backup dulu database dan referensinya teman-teman ya. Oke, agar nanti pada saat kita lakukan proses updating filenya tidak hilang. Oke teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Lakukan instalasi aplikasi dengan cara klik kanan file sebagaimana dimaksud dalam angka 1 kemudian run as administrator. Oh, berarti nanti di dalam updatean aplikasi persediaan 20.0 cara ngupdate-nya itu teman-teman kita harus klik kanan run as administrator supaya hasil instalasinya itu terbentuk dengan sempurna teman-teman. Oke, instalasi berhasil apabila terbentuk file psedia 20exe pada local disk psedia 10 dan tampil layar aplikasi setelah login seperti gambar di bawah ini. Nah, ini guys, ini nanti menandakan kalau aplikasi kita berhasil. Pada tutorial ini, kalau kita berhasil mengupdate aplikasi persediaannya, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oke. Aplikasi versi 20.0 bulan tanggal 17 Juni 2020 ya, referensi 20.00. Ada terbitnya hari ini teman-teman ya, tanggal 23 Juni, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk pelaporan semester 1 dan semester 2 tahun 2020. Oke, setelah instalasi berhasil, lakukan backup. Nah, ini juga penting nih teman-teman ya. Begitu instalasi selesai, itu belum 100% selesai. Kita masih harus melakukan backup data dan referensi dengan menggunakan aplikasi persediaan versi 20.0.0. Caranya gimana? Sama dengan yang sebelumnya, masuk menu utility, backup restore, database referensi ya. Ini nanti penting banget ya teman-teman ya, dibaca dulu ya. Nah, nanti di video berikutnya saya akan unboxing juga, atau saya akan berikan tutorial gimana caranya kita nginstal aplikasi persediaan bagi Satker baru atau bagi petugas baru yang di aplikasinya yang di PC atau laptopnya belum ada aplikasi persediaan teman-teman. Nah, di sini Kementerian Keuangan sudah menyediakan installer DBBMN 10 versi 20.0. Berarti di video saya yang sebelumnya 45 langkah itu untuk menuju ke aplikasi 19.0.1a sudah tidak perlu lagi teman-teman.
dipersingkat sama Kementerian Keuangan, ini dipersingkat dalam satu installer. Jadi teman-teman cukup menginstal database ini saja dan aplikasi persediaan sudah beres teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir juga teman-teman bagi yang laptopnya mungkin kena virus atau aplikasi persediaannya teman-teman hilang, ini bisa kita perbaiki dengan cara yang kedua nanti di video berikutnya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Untuk di video yang sekarang ini, tutorial yang sekarang ini, kita coba untuk proses aja langsung ya. Kita proses. Nah, ini tadi juknisnya, ini aplikasinya. Nah, ini adalah update-nya teman-teman ya. Ada dua file teman-teman di sini, yaitu update referensi sedia 20 dan update psedia 20.0.0. Oke teman-teman, ini nanti yang akan kita install. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu untuk proses updating. Ini proses updating, bukan proses install awal, bukan proses instalasi awal di mana PC atau laptop teman-teman belum ada aplikasi persediaan, belum punya database persediaan ya. Ini hanya updating aja. Pertama adalah kita pastikan ya, pastikan bahwa kita ada di BBMN. Di BBMN 10 kita sudah ada. Terus psedia 10 19 ini sudah ada ya. Pastikan dulu teman-teman buka aplikasi persediaannya, kita buka, terus kita masuk misalkan kayak kemarin di versi shortcut contoh, atau teman-teman nggak usah masuk juga bisa ngelihat di sini ada bacaannya ya, ada versinya nih, ada kalimat versinya yaitu versi 19.0.1a terbit Juli 2019. Nah, seperti yang dipersyaratkan tadi di petunjuk teknisnya ya, minimal teman-teman harus punya versi ini dulu nih sebelum kita ngupdate ke versi 20.0. Oke ya, kita sudah punya aplikasi versi 19.0.1a versi Juli. Sekarang tinggal kita update. Oke, kita masuk lagi ke tadi ke folder yang sudah kita download ya teman-teman ya. Oke, ada ini. Nah, saya biasanya pada saat saya mau mengupdate aplikasi persediaan, pertama kali yang saya lakukan adalah mengupdate dulu database-nya. Nah, database-nya itu ada di mana? Database-nya itu ada di update referensi psedia 20, atau di sini nama filenya update ref update underscore ref underscore sedia 20. Oke, ini kita klik kanan teman-teman. Oke, klik kanan, lalu kita run as administrator. Nah, kalau di Windows 10, saya pakai Windows 10 karena ini Windows Microsoft Defender-nya saya aktifkan ya. Microsoft Defender-nya ini aktif, dia akan mendeteksi seolah-olah sebagai virus teman-teman, tapi it's okay, ini bukan virus, ini aplikasi beneran. Jadi kita klik aja yang more info. Setelah kita more info kita klik, dia akan muncul nih run away, run anyway. Dah teman-teman langsung klik aja run anyway. Oke, nah ini kita klik ya, dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Ada update referensi sedia 20.exe, kita yes aja ya, yes aja. Nah, ini seperti video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan, pada saat kita mau mengupdate aplikasi atau referensi, pastikan lokasi referensi atau lokasi aplikasinya sudah betul. Karena kita mau mengupdate-nya adalah update database, yaitu ada di program file dbbmn 10 data db sedia 10, maka kita harus pastikan ini alamat lokasi penginstalannya sudah sesuai. Dan di sini teman-teman ini sudah sesuai ya. Di program file c.2 backslash program file backslash dbbmn 10 backslash data backslash db sedia 10. Oke, ini langsung kita install aja teman-teman ya. Teman-teman, oke, ini langsung stopping MySQL-nya dulu secara otomatis. Kalau ada notif seperti ini, kita langsung yes to all aja ya, persediaannya yes to all. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini kita database kita berarti sudah berhasil diupdate. Tapi nanti kita lihat lagi ya, kita berhasil nggak sih ngupdate aplikasi dan referensinya. Wah, ini agak ketar-ketir juga nih saya nih teman-teman nih. Mudah-mudahan aja ya, ini berhasil nih kita teman-teman.
Oke, berikutnya kita akan update. Saya biasanya akan update baru ke aplikasinya. Jadi ingat ya teman-teman, pertama kali kalau saya biasanya pakai update referensinya dulu, baru ke update aplikasinya. Oke, ini kita klik kanan Run Administrator. Sama kayak tadi ya, ada notif seperti dari Windows. It's okay, kita langsung ke More Info aja. Terus kita Run Anyway. Oke, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Langsung kita klik yes. Nah, pastikan lagi lokasinya. Kalau di sini kebetulan lokasinya udah sama nih, P sedia 10 ya, P sedia 10. Langsung kita ekstrak aja teman-teman. Nah, kita ekstrak. Wah, ini kayaknya udah selesai nih ya. Kebetulan kecepatan dari PC laptop PC saya nih lumayan. Jadi kayaknya cepat banget. Ini tadi proses instalasi itu tergantung dari kecepatan atau RAM dan kapasitas harddisknya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan agak lama, jangan langsung di close. Memang itu sedang berproses. Sabar aja ya. Oke, kita sudah masuk nih. Nah, sekarang kita coba buka di CP sedia 10. Coba kita buktikan teman-teman, ada nggak ya P sedia 20. Oke teman-teman, ini ada nih P sedia 20.exe teman-teman. Oke, ini sudah ada P sedia 20.exe. Berarti aplikasi kita sudah terupdate dan database kita juga sudah terupdate. Sekarang kita uji lagi nih, apakah update-nya bisa jalan, nyambung, sesuai nggak sama yang tadi tuh yang ada di petunjuk teknisnya itu. Apakah updatean kita sudah berhasil? Oke, ini tinggal kita klik kanan aja teman-teman, terus langsung kita ke Run Administrator ya, psd 10.exe. Oke, langsung kita klik yes ya, kita klik yes. Waduh, ini ada apa nih, kok begini ya? Oke teman-teman, kalau ada notif seperti ini kita oke aja dulu. Oke, kita klik lagi teman-teman ya, Run Add Administrator lagi, yes. Oke teman-teman, nah tampilannya sudah sama ya teman-teman ya. Kita coba lihat lagi tadi ya. Ini kita lihat di sini teman-teman. Tadi kan kalau berhasil tampilannya kan seperti ini nih. Aplikasi versi 20.0 17 Juni 2020. Kita lihat ke aplikasi persediaannya. Oke. Ini aplikasi versi 20.0 17 Juni 2020. Nah, referensinya sini belum masuk nih teman-teman ya. Ada referensi yang belum masuk di sini. Nah, coba kita masukkan ke usernya administrator, yaitu admin. Oke, ini 2020. Coba kita klik oke. Nah, begitu kita masuk ke usernya admin, ternyata alhamdulillahirabbil alamin, aplikasinya sudah berhasil teman-teman. Sudah berhasil kita update, yaitu tandanya apa nih? Aplikasi versi 20.0.0 tanggal 17 Juni 2020, referensi 20.0.0. Berarti kita sudah update nih aplikasinya. Oke. Nah, sekarang kita mau mengupdate ke referensinya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah punya Satker sebelumnya, seharusnya di sini ya Satkernya nggak hilang. Nah, ini contoh ya. Saya kan nggak ngisi-ngisi lagi nih. Saya nggak menambahkan Satker contoh yang seperti yang lalu ya. Jadi Satker kita seharusnya tidak hilang teman-teman ya. Ya, di sini masih ada Satker kita. Terus juga kita di setup usernya masih ada Satker kita. Harusnya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berhasil. Nah, itu adalah proses update di aplikasi persediaan versi 20.0. Nah, sekarang teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui adalah apa sih yang berubah di aplikasi persediaan 20.0 ini teman-teman. Itu penting banget. Biasanya petugas hanya ngupdate aja, tapi nggak tahu yang berubah dari 19.0.1a ke
persediaan 20.0.0 apa saja yang berubah. Nah, untuk tahu apa yang berubah, ini kita lihat nih dari file yang tadi juknis itu kita buka lagi, ya. Coba kita ke bawahin, ya, ke bawahin. Oke, di sini di halaman 3 itu ada penjelasan update aplikasi persediaan versi 20.0.0. Pertama, perbaikan jurnal kirim atas opnam fisik persediaan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Wah, berarti kalau nanti teman-teman baca lebih detail lagi, akan ada perubahan jurnal kirim atas transaksi opnam fisik persediaan, khususnya untuk barang-barang persediaan diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Kedua itu ada perbaikan jurnal kirim atas transaksi hibah keluar. Wah, berarti kalau kita nanti akan saya jelaskan ya di video selanjutnya itu apa sih bedanya aplikasi 19.01a dengan 21a, ya. Kita akan komparasi perubahannya ada di mana. Ini di sini transaksi hibah keluar, nanti kita coba komparasi kalau di 19.01a itu apa jurnal yang terbentuk, kita buktiin sama juknisnya ini, ya, bahwa ada perubahan dari akun lama 526 ke 59312X. Ya, 12X itu X-nya itu ada angkanya lagi nih teman-teman tuh, ya, tergantung dari kode barang yang teman-teman buat. Oke. Ketiga, penambahan submenu daftar persediaan usang atau rusak. Nah, ini juga waktu tahun 2019 ada beberapa teman-teman yang menanyakan ke saya, kok persediaan usang sama rusak nggak bisa dimunculkan. Nah, sekarang persediaan submenu daftar persediaan usang di aplikasi 20 ini ternyata sudah dimunculkan nih teman-teman, ya, ada submenunya, dan submenunya ada di sini teman-teman. Nanti kita lihat, ya. Ya, mungkin nggak di video ini, tapi di video selanjutnya akan saya jelaskan gimana caranya kita melihat daftar barang rusak dan usang. Oke, perbaikan berikutnya adalah perbaikan monitoring persediaan usang atau rusak. Kalau tadi adalah daftarnya, sekarang monitoringnya, ya. Lalu penambahan informasi versi aplikasi pada ADK kirim persediaan. Wah, ini baru nih. Ini baru nih teman-teman, ya. Di 19.01a setahu saya tidak ada. Jadi di sini penjelasannya adalah pada ADK kirim persediaan yang disampaikan ke aplikasi Simak BMN telah ditambahkan informasi versi aplikasi persediaan sehingga aplikasi Simak BMN dapat melakukan validasi atas versi aplikasi yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang digunakan oleh Satker merupakan aplikasi dengan versi terbaru. Oh, gini teman-teman. Maksudnya gini, kalau ternyata nanti teman-teman ada yang belum diupdate aplikasi persediaannya, misalnya teman-teman udah transaksi di tahun 2020, tapi teman-teman masih menggunakan aplikasi persediaan versi 19.0.1a. Nah, pada saat nanti teman-teman mengirimkan data ADK kirim bulanan, misalkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan Juni ini ke aplikasi Simak BMN, kalau aplikasi Simak BMN-nya sudah diupdate ke aplikasi versi 20.0, aplikasi persediaannya 19.0.1a, maka aplikasi Simak BMN-nya nanti nolak teman-teman. Dia akan memvalidasi bahwa versi persediaannya teman-teman belum update. Makanya teman-teman harus diupdate sesuai dengan versi 20.0. Nah, kita lihat berikutnya adalah penambahan informasi versi referensi pada halaman muka aplikasi. Oke, nih sebelumnya memang walaupun kita sudah ada updatean referensi, misalkan aplikasi persediaannya versinya 19.0.1a, referensinya adalah 19.1, tapi referensi updateannya tidak dimunculkan teman-teman. Jadi kadang-kadang ada juga petugas yang bingung, kita sudah diupdate atau belum ya, padahal sudah ngupdate terus tapi nggak muncul, jadi nggak pede gitu loh kalau referensinya itu sudah update apa belum. Nah, di sini perbaikannya adalah sudah dimunculkan ada referensi 20.0. Jadi teman-teman petugas nanti pede, ya, lebih percaya diri pada saat teman-teman menggunakan aplikasinya berarti sudah sesuai. Nah, ini nomor 7 ini terakhir kayaknya. Oh, enggak, masih ada lagi nih.
Nomor 7 itu yaitu perbaikan laporan rincian persediaan. Nah, laporan rincian persediaan, oke, pada saat di 19.0.1a itu kalau kode barangnya tidak memiliki saldo akhir, benar dampaknya akan tidak tersaji. Oke. Jadi misalkan gini teman-teman ya, di 19.0.1a kalau teman-teman di saldo awal 2019 barangnya misalnya teman-teman masih punya kertas 10 rim harganya 100.000 misalkan, tapi di 31 Desember 2019 kertas itu 0 ya, sudah habis. Nah, secara otomatis kode barang kertas tadi hilang. Jadi karena di 31 Desember 2019 itu sudah 0. Nah, padahal saldo awalnya ada teman-teman, di 1 Januari itu masih ada 100.000, 10 rim 100.000. Nah, di sini sudah diperbaiki. Diperbaikinya adalah kalau di 1 Januari 2020 itu ternyata masih ada kertas 300.000, nanti di 30 Juni walaupun kertasnya habis sudah 0, saldo awalnya tetap terbaca. Kira-kira gitu teman-teman ya. Nomor 8 ini perbaikan menu pengiriman ke Sakti. Wah, nanti ini kita sudah ada pengiriman ke Sakti juga. Ini mungkin dipergunakan untuk teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Sakti. Kalau di beberapa KL memang setahu saya belum menggunakan Sakti, jadi masih pakai pengiriman menu dari persediaan ke Simak BMN ke Saiba nantinya. 9. Perbaikan report jurnal kirim ke Simak BMN. Oke. Jurnal kirim ke Simak BMN, ini kita baca jurnal report sebelum perbaikan, jurnal report setelah perbaikan. Oke, ini sepertinya hanya menjelaskan waktu di 2019 di aplikasi persediaan 19.01a itu kadang begini nih uraian akun ini nggak lengkap. Misalkan di persediaan lain untuk apa ya? Untuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda atau gimana? Terus ini ada persediaan yang belum apa deh ya? Belum diregister atau belum apa ya? Nah, di sekarang di versi yang 20.0.0 ini sudah jelasin teman-teman. Akun ini adalah hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Akun 117124 adalah peralatan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Jadi sudah lebih transparan teman-teman ya. Akunnya, uraian akunnya ya, uraian nama perkiraannya itu sudah dimunculkan secara utuh. Sehingga teman-teman pede pada saat teman-teman percaya diri pada saat teman-teman mau mengirimkan data transaksi persediaan teman-teman ke aplikasi Simak BMN maupun nanti dari aplikasi Simak BMN ke aplikasinya Saiba. Oke, kita lihat lagi terakhir perbaikan backup dan restore. Wah, adanya perbaikan dan penyesuaian aplikasi persediaan berdampak pada struktur data aplikasi, maka telah dilakukan perbaikan pula pada menu backup dan restore. Backup dan restore akan berjalan lebih lancar apabila dilakukan menggunakan versi yang sama, sehingga Satker agar memastikan bahwa telah di backup datanya dan referensi sebelumnya sudah proses aplikasi sebagaimana petunjuk A4 dan A7. Oke, nanti kita harus lompat lagi ke atas ya teman-teman ya. Kita harus pastikan lagi. Nomor 11, penambahan submenu likuidasi Satker dan likuidasi Satker dengan sub Satker. Oke, ini kemungkinan besar menu ini digunakan nanti kalau teman-teman ternyata dengan di tahun 2020 ini kalau teman-teman ada satker yang dihapus ya, sudah tidak aktif lagi. Nah, sini sudah ada penambahan submenu likuidasi satker supaya satker tersebut dilikuidasi, atau ada juga mungkin satker yang punya subsatker dan ternyata satker utamanya ya itu dihapuskan, dirubah nomenklaturnya, mungkin kode satkernya berubah, atau di merger satkernya, digabungkan satkernya, otomatis satker dengan subsatker itu juga akan dilikuidasi. Nah, di sini di aplikasi persediaan versi 20.0.0 sudah dilakukan penambahan submenu untuk kita melikuidasi satker. Kalau satkernya teman-teman ternyata di 2020 sudah nggak aktif lagi. Artinya nggak aktif apa? Di 2020 teman-teman sudah tidak mendapatkan DIPA lagi, tidak mendapatkan anggaran lagi.
Oke teman-teman, ini sepertinya sudah selesai tentang petunjuk aplikasinya. Oke, tadi di awal kita tutorial di video ini adalah tentang kita caranya ngupdate dari 19.0.1a ke 20.0, dan di sini juga saya juga sudah coba menjelaskan apa-apa saja perubahan yang ada di aplikasi 20.0. Oke. Nanti mungkin kita akan coba secara teknikal ya, secara teknis pencatatannya apa sih yang berubah ya. Mungkin ada perubahan kita juga belum tahu, nanti coba kita jelaskan lagi nanti di video-video selanjutnya ya. Oke teman-teman, di video tutorialnya ini kayaknya sudah selesai. Selamat mengupdate dan mudah-mudahan video tutorial saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman tetap jaga kesehatan baik diri sendiri maupun keluarganya teman-teman ya. Selalu berdoa mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah, dilindungi Tuhan dari pandemi yang saat ini masih berlangsung ya. Tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan dijalankan, banyak-banyak cuci tangan ya dengan sabun. Teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.